Universitas Pamulang. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang apa itu hubungan internasional dengan hukum nasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya, hukum internasional ialah aturan atau prinsip yang disepakati oleh negara-negara serta dijadikan acuan dalam pelaksanaan hubungan antar negara. Contohnya seperti Piagam PBB dan Mahkamah Internasional. Sedangkan hukum nasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam suatu negara. Dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya. Mengenai hubungan hukum internasional dengan hukum nasional terdapat beberapa hal. Contoh dari hukum nasional ialah hukum yang terdapat di negara Australia, yaitu hukum Australia. Terbagi menjadi dua hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Yang pertama, primat hukum internasional menurut praktik internasional, yaitu menurut praktik internasional yaitu hukum internasional yang menganggap bahwa kedaulatan negara tidak melebihi batas-batas negara tidak internasional, sehingga hukum nasional dianggap memiliki hierarki yang lebih rendah dan tunduk kepada hukum internasional. Yang kedua, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional menurut positif beberapa negara, yaitu pada umumnya ditujukan untuk mengatur hubungan negara-negara pada tatanan internasional, sedangkan hukum nasional ialah hukum yang berlaku secara eksklusif. Ialah hukum yang dalam wilayah satu negara berdaulat. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan hukum internasional. Pengertian subjek hukum internasional dan hukum nasional ialah subjek hukum internasional adalah pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional, sedangkan subjek hukum internasional memiliki integritas yang lebih sempurna dibandingkan dengan hukum internasional. Aliran monisme dan dualisme. Monisme memandang bahwa hukum internasional sebagai hukum internasional juga merupakan hukum, oleh karena itu memiliki karakter sebagai hukum. Monisme terbagi dua golongan. Yang pertama, monisme yang mengutamakan hukum internasional, dan yang kedua, monisme yang mengutamakan hukum nasional. Dualisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua bidang yang berbeda dan berdiri sendiri satu dengan yang lainnya. Menurut dualisme tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Teori terbagi menjadi tiga. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan teori transformasi, yaitu peraturan-peraturan internasional untuk dapat berlaku dihormati sebagai norma hukum nasional harus melalui proses transformasi atau alih bentuk. Yang kedua ada teori delegasi. Implementasi dari hukum internasional diserahkan kepada negara-negara atau hukum nasional masing-masing. Yang terakhir yaitu teori harmonisasi. Hukum internasional dan hukum nasional harus dilakukan sedemikian rupa bahwa di antara keduanya terdapat keharmonisan. Tiga cara yang dilalui oleh hukum nasional untuk berkembang menjadi hukum internasional, yaitu yang pertama melalui hukum kebiasaan internasional, yang kedua melalui jurisprudensi, dan yang terakhir melalui perjanjian dan konvensi internasional. Ada hubungan saling membutuhkan antara hukum internasional dan hukum nasional. Yang terakhir saya juga akan menjelaskan peranan dan fungsi yang dapat dipakai oleh hukum internasional dalam menunjang peran hukum nasional. Yang di sini saya akan menjelaskan 4 peranan dan fungsinya. Yang pertama, hukum internasional berfungsi menjembatani penerapan hukum nasional negara-negara. Yang kedua, hukum internasional dibutuhkan oleh hukum nasional supaya para subjek hukum nasional dari dua negara atau lebih dapat mengadakan hubungan hukum perdata internasional. Yang ketiga, hukum internasional dibutuhkan oleh hukum internasional sebab dapat berfungsi sebagai
sarana untuk mengharmonisasikan sebagai hukum negara nasional negara-negara mengenai masalah tertentu. Yang terakhir yaitu hukum internasional. Dibutuhkan hukum nasional sebab hukum internasional dapat menjadi masukan bagi hukum nasional berkenaan dengan suatu masalah yang pengaturannya terlebih dahulu muncul di dalam hukum konvensi internasional. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.